guys, ini cana tertua gue. Cana pertama gue yang gue piara dari ukuran 10 cm. Penasaran gimana caranya biar bisa sampai 50 cm ini? Oke. Oke, teman-teman. Di sini gue mau sharing tentang ikan cana pertama gue. Ini namanya si Cancan, dinamain sama anak gue. Ini awal kali gue piara itu awal tahun 2020, sekitar bulan Februari. Berarti sekarang udah hampir 2 tahun ya. Yang kira ini. Dan ini sebenarnya gue dulu tuh belinya ya asal aja gitu. Beli cana cuman pengen coba-coba. Terus yang gue beli yang paling baru dulu yaitu cana jelas tarung di toko akuarium seharga 50.000. Ukurannya sekitar 15 cm awal gue beli. Iseng, terus tetap menarik. Akhirnya ya udah gue coba treatment dan gue besarkan sampai sebesar ini. Gimana sih caranya ya sampai sebesar ini? Warnanya sudah kuning, bunganya sudah hijau, barnya rapi, matanya merah. Oke, gue akan sharing pengalaman gue biara si Cancan ini, si cana jumbo, cana utama gue. Oke, awal gue beli itu pertama di toko aku biasa, dan awal gue beli itu seperti yang saran para suhu sarankan, biasa diam-diamkan itu gue mencari ikan yang berenangnya di tengah melayang kayak gitu. Dan ketika dikasih tangan itu dia nyamperin, itu sebenarnya bekal awal kita untuk bisa melihat bahwa mental cana ini bagus apa enggak. Setelah itu gue lihat barnya, minimal rapi dulu lah gitu. Emang sih kalau masih baby itu nggak terlalu kelihatan barnya, tapi sebenarnya sudah mulai kelihatan sih kalau kita jeli lihat ya kayak gitu. Sebenarnya rapinya itu dilihat dari kalau gue biasanya itu seberapa jarang bar-barnya kayak gitu. Maksudnya jarak antara bar satu sama bar berikut itu ada jarak, jangan terlalu rapat. Biasanya kalau yang terlalu rapat itu pas udah gede tuh barnya nggak terlalu bagus kayak gitu. Oke, terus ketika gue pilih ikan ini, pertama-tama gue langsung taruh di kolam outdoor. Kenapa? Karena gue ingin memunculkan cabungan dulu nih kayak gitu. Karena kan biasanya ada yang beli warna dulu, naikin warna kuning gitu. Dan kalau gue lebih memilih buat naikin cabungan dulu kayak gitu. Makanya apa? Makanya adalah awalnya gue ngasal-sasalnya. Dulu tuh gue ngebreed ikan gapi, ya udah jadi beberapa ikan gapi yang racikan itu ya gue kasih ke dia nih kayak gitu. Tapi sering jalannya waktu ngelihat dia bakatnya bagus, mentalnya bagus, kayaknya sayang nih kalau cuma kita kasih bukan asal. Ya udah akhirnya gue coba treatment menggunakan pakan hidup kayak gitu. Awalnya adalah gue kasih kecoa cicak kayak gitu. Langsung tuh ketika gue kasih 2 hewan itu langsung mentalnya naik kayak gitu. Oke, mental naik, barangnya juga udah mulai naik kayak gitu. Sorry, cabungnya naik kayak gitu. Terus gue mencoba treatment warna. Treatment warna itu selama 2 bulan gue kasih air ketapang pekat sepekat-pekatnya kayak gitu sampai nggak kelihatan. 2 bulan pas ketika gue kuras, warnanya sudah mulai naik. Itu sekitar udah di ukuran 20 cm kayak gitu, tapi belum terlalu maksimal kayak gitu. Terus saat itu ngelihat cuaca di saat itu agak buruk ya, sering hujan segala macam, akhirnya dia gue masukin ke dalam terus gue taruh di ukuran 60 x 30.
Tuh, ini ada channel awal di grup gua. Ini channel apa tank berikutnya. Awalnya tuh gue cuma dikasih ukuran 25 kali 30. Sempit banget. Dan ternyata tuh ukuran tank itu pengaruh sama ke pertumbuhan ikan channel gua. Taruh di sini sekitar sampai umur setahun udah mulai ada perkembangan, dan ini emang spesial ya. Ini gua nggak pernah kasih pakan apa, gua nggak pernah kasih pelet, tapi full pakan hidup dari mulai cacing, ulat Hongkong, kecoa, udang basah itu sudah gua kasih. Makanya awal-awal itu warnanya nggak terlalu naik cepat karena emang biasa kalau pakan hidup tuh nggak terlalu cepat ya buat naikin warna. Tapi biasanya katanya kalau pakan hidup ketika warna udah naik itu settle warnanya, stabil kayak gitu. Dan ini hasilnya. Dan kalau pakannya juga sebenarnya nggak berlebihan ya. Misalnya udang satu aja sehari kayak gitu. Cicak udah cicak. Jadi kalau misalnya udah dikasih makan satu pakan, udah gue nggak kasih pakan lagi, tapi gue variasiin kayak gitu. Nah, metal ini sudah mulai kebentuk banget itu ketika gue taruh di ruang tengah ini ya. Ruang tengah. Kenapa? Karena sering diajak interaksi, terutama sama anak gue nih kayak gitu. Ini depan banget diajak interaksi, entah itu digedor-gedor, terus digodain-godain pakai tangan kayak gini gitu. Emang sebenarnya awal-awal kalau digedor metalnya down, tapi lama-kelamaan karena terbiasa dengan manusia, dia sudah mulai naik. Begitu seterusnya sampai di ukuran seperti ini. Dan ini gua pindah ke di ukuran 80 kali 50 itu ketika umurnya sudah setahun setengah dan sampai sekarang ini kayak gitu. Dan sebenarnya gue nggak terlalu rekomendasiin pakai pasir malang yang kasar seperti ini ya, karena efeknya itu ada beberapa yang sirip yang copot sih kayak gitu. Tapi biasanya kalau channel itu cepat banget buat pulihnya kayak gitu. Dan kenapa gue masih pakai ini, karena ya itu sering menjaga kualitas air. Pokoknya patokannya ketika airnya harus diganti itu ketika dia sudah mulai garuk-garuk, itu biasanya harus diganti atau menggesek-gesekkan ke pasir itu memang harus diganti airnya. Dan terus gimana sih cara ganti air buat ikan chana sejumbo ini? Jujur gue nggak pernah angkat ikan ya, gue cuman sikat-sikat kacanya. Terus ketika gue ganti air pun gue sistemnya recycle, jadi ada air yang masuk, terus di saat yang bersamaan juga ada air yang keluar gitu. Jadi kita nggak perlu angkat ikannya, dan ikannya juga nggak terlalu stres ya ketika ganti air. Kan bisa kalau ikan tuh bisa stres ketika ganti air diturunin terus dinaikin lagi, itu biasanya akan kaget nih dan gampang stres. Kalau gue tipsnya tuh itu ketika ada air masuk ada air yang keluar, jadi ada semacam pergantian air yang tidak terlalu signifikan lah, perlahan kayak gitu. Oke, itu aja share dari gua. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Silahkan subscribe untuk membuat gua semakin semangat bikin konten lagi, dan jangan lupa untuk follow IG gue di bawah ini di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum.